Jadi kejadiannya tidak tanggung-tanggung ya. Seorang warga negara, namanya nanti saya kenalkan, itu melaporkan dua putra Presiden Jokowi karena dianggap apa nanti kita lihat. Yang jelas dilaporkan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tamu saya adalah pertama beliau yang tukang lapornya yaitu Dr. Ubedillah Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Ubedillah. Ini ada satu semacam diterima di KPK 10 Januari 2022. Jadi ini ada nomor istimewa lampiran satu berkas hal laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU berkaitan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan ya. Mudah-mudahan bisa ditampilkan ya. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Pemberantasan Korupsi RI di Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Jakarta Selatan 12950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama klien kami, nama Ubedillah Badrun MSI, agama Islam. Udah dokter kan? Sedang sebetulnya. Oh ya, sedang ya. Sedang tinggal ujian ya. Oke, insya Allah. Lagi proses diserasi. Oke, insya Allah dalam jangka waktu dekat. Agama Islam, pekerjaan, dosen dan seterusnya. Kita tidak tampilkan semua atau alamatnya. Berarti Bro Ubed ada ini ya, ada lawyernya ya? Ada. Siapa lawyernya? Ahmad Wakil Kamal. Oh, Ahmad Wakil Kamal ya. Teman saya dulu juga di Aktivis 98. Oke, jadi kebetulan mungkin tidak sempat datang ke sini ya. Nah, saya bacakan sedikit yang beredar sejak siang tadi, berita dan kemana-mana saya mendapatkan banyak postingan ini. Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK sebagaimana dikutip atau dilansir kompas.com 10 Januari 2022 pukul 12.54. Memang siang tadi ya? Jam 11 tadi. Jam 11 ya. Jakarta kompas.com, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, ya, ada statusnya di sini nggak apa-apa ya. Yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun ya. Ini bahasa Arab di Indonesia kan versi Sunda ya. Jadi Ubedillah ya, L-nya satu dan pakai UBE ya. Kemudian laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana tadi ya, yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan barangkali relasi bisnis dengan anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, yang juga kalau tidak salah dijadikan duta besar ya. Oke, Gandhi Sulistianto ya, kalau nggak salah pakai inisial GS lah. GS lah ya. Jadi itu laporan ini, ujar Ubedillah, berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PTSM. Anak perusahaan dari PTSM. Oh, anak perusahaan dari PTSM yang sudah menjadi yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Betul. Allahu Akbar ya. Namun dalam prosesnya MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Betul. Yang penting ada 7-nya. 78,5 miliar. 78,5 miliar. Ya. Oke, yang penting ada 7-nya ya kan. Dari 7,9 triliun jadi 78,5 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM itu. Ya, terang Ubedillah. Kemudian menurut dia dugaan korupsi KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Kita kan tidak samarkan nama anak presiden, semua orang tahu ya di Republik ini kan anak-anaknya 3 kan dan putranya ini. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis 92 miliar, ujar Ubedillah. Oke, nanti bisa eksplanasi lebih jauh. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia. Jadi memang firm ya, ini penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Oke, yang dan ternyata petinggi perusahaan ini juga berjejaring dengan PTSM. Oh, sih ya. Oke. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubedillah mengaku membawa bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura
Ventura. Jadi perusahaan Ventura pun terafiliasi dengan PTSM tersebut ya. Kemudian ngeri-ngeri sedap yang jelas. Soalnya kalau kasus hukum kita harus clear ya. KPK akan telusuri terkait laporan terhadap Gibran dan Kaesang ini. Pihak KPK membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan itu dan akan ditindaklanjuti. Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar hari ini telah diterima bagian persuratan KPK, kata Ali Fikri ya. Kemudian atas adanya laporan tersebut, ujar Ali, KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaesang. Normatif ya, pasti begini kan ngomongnya. Verifikasi itu kata dia untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan. Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Nah ini challenge ya. Ini masuk korupsi atau enggak ya kan? Kalau korupsi pasti kewenangan KPK, tapi apakah ini korupsi, apakah ini TPPU, apakah ini tadi katakanlah kolusi ya, apakah nepotisme dan lain sebagainya. Bro Ubed, nanti Prof akan ikut komentar juga gitu dalam perspektif deklarator kami bukan yang lain. Silakan. Kok tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin? Ada sih hujan dan angin. Tadi hujan tadi. Iya, tadi hujan dan ada angin ya. Tiba-tiba melaporkan 2 anak presiden. Silakan, Bro Ubed. Jadi sebetulnya kita teman-teman aktivis 98 itu sebagian kita melakukan satu diskusi tentang problem bangsa ini, Bung Refli. Di antara problem yang paling serius adalah problem korupsi. Kita cek misalnya angka indeks persepsi korupsi kita, itu kan angkanya 37 ya, dari skor rentang 0 sampai 100. Itu angka terburuk. Lalu kita lihat ini problem korupsi begitu susah ya diberantas. Nah, lalu kita lakukan studi sebetulnya ada istilah erzak kapitalisme itu. Erzak kapitalisme. Yushi Harakunio ya. Betul. Ada juga beberapa teori tentang apa yang disebut dengan trading influence ya. Nah, saya kira ini salah satu faktor yang memungkinkan menyebabkan praktek korupsi itu kemudian makin merajalela. Nah, lalu kita analisis tuh adakah kasus-kasus yang aneh dan kita kemudian menemukan ini ada kasus aneh nih. Tahun 2015 ditetapkan sebagai tersangka. Ini anak perusahaan dari PT SM, PT BMH kalau tidak salah namanya. Kemudian 2016 itu di Pengadilan Negeri Sumatera Selatan diputuskan memang bersalah. Gitu. Lalu sampai dibawa ke Mahkamah Agung. Nah di Mahkamah Agung bulan Februari itu diputuskan perusahaan ini Februari 2019. Itu diputuskan berkewajiban untuk memenuhi denda itu angkanya bukan 7,9 triliun yang diadukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi berubah menjadi 78,5 miliar. Jadi itu bagi kami tanda tanya, ini kok ganjil sekali ya, angkanya terlalu jauh dari triliun ke miliar. Nah, lalu yang ada sama apa? Cuma 7-nya doang. Ya 7 doang, depannya doang ya kan. Ini ada apa itu? Lalu kita cek, ada nggak peristiwa yang terkait dengan kekuasaan atau anak-anak kekuasaan? Ternyata itu kan peristiwa Februari ya. Januari itu didirikan satu perusahaan yang didirikan oleh 2 anak presiden. Peristiwanya Februari tadi putusan EMA-nya. Tapi sebelumnya Januari. Putusan EMA Januari berdiri 2019. Perusahaan ini didirikan oleh 2 anak presiden. Ditambah 1 orang, AP namanya. Nah, AP ini anak dari petinggi PTSM. Anak dari petinggi PTSM. Oh, ini aneh. Mungkinkah, kan kita tanda tanya, mungkinkah ini ada pengaruh dari relasi bisnis anak presiden dengan anak dari perusahaan PTSM, petinggi dari PTSM. Lalu 6 bulan kemudian, ini kita jadi aneh, Bung Refli. 6 bulan kemudian, perusahaan yang didirikan oleh 2 anak presiden dan AP ini mendapatkan suntikan dana penyertaan modal. Nilainya 71 miliar. 71 miliar. Dari perusahaan Ventura. Saya kasih kode V. Ada A. Depannya A. AJWC Ventura. Nah, perusahaan ini pendirinya itu ternyata juga salah satu petinggi dari PT SM.
Jadi jejaringnya ke situ. Oke. Jadi Ventura itu pendirinya PT SM juga. Iya, pendirinya adalah petinggi. Oh, petinggi. Oke, masih jejaring ya. Jejaring. Oke, networkingnya sana networkingnya ya. ke sana. Pertanyaannya, sebegitu mudahkah memberikan penyertaan modal? Iya. 71 miliar kepada perusahaan yang baru berdiri. Iya. Dan perusahaan ini kan waktu itu belum apa-apa. Iya. Ya kan? Iya. Ternyata tidak hanya sekali, Bung Refli. Beberapa bulan kemudian diberi lagi 28 miliar ke perusahaan ini. Jadi totalnya ya kami hitung sekitar 99,3 miliar. Beberapa bulan kemudian itu prosesnya terjadi saat kasus pembakaran hutan itu juga terjadi. Tidak hanya pertama itu tadi, tapi juga ada 2 kasus lagi dari anak perusahaan ini. Yang kasusnya nggak ditindaklanjuti. Nah kemudian salah satu anak presiden membeli sahamnya 188 juta lembar itu. Yang nilainya 92 miliar. 92 miliar ya. Nah, itu di bulan November 2020 ya. 2021 ya. November ya, baru-baru ini aja ya. Ya. Beberapa hari kemudian petinggi PTSM yang GS ini, yang anaknya bergabung bersama itu, diangkat menjadi duta besar di salah satu negara Asia. Siapa? Sorry maaf. GS. Petinggi PTSM. Oh, petingginya ya, petinggi PTSM. Yang anaknya bergabung dengan anak presiden ini. Yang join ya. Bulan November yang lalu diangkat menjadi November yang lalu ya, November 2021. Dan bukan dari diplomat karir, dari pebisnis. Nah, pertanyaannya, adakah korelasi itu? Itu keganjilan itu menimbulkan persoalan di publik. Maka saya kira KPK perlu melihat persoalan ini, karena spirit kita juga bukan spirit subjektif ya, tapi spirit untuk kepentingan negara lebih besar. Bahwa KKN itu disebutkan dalam tap MPR kan, nomor 11 dan itu alasan kita reformasi kan? Dan itu alasan kita reformasi, bahwa tap MPR menyebutkan pelanggaran pemerintahan harus bersih, jujur, adil dan terbebas dari praktek KKN. Ini memang atas nama pribadi atau aktivis 98? Saya secara pribadi, yang kebetulan memang saya aktivis 98. Jadi nggak bisa dilepaskan dari itu ya, Bung Refli. Karena melekat dari 98 itu tidak pernah akan hilang pada semangat kami untuk melihat bahwa. Jadi kami sama kami tadi beda. Beda. Kami aktivis 98 maksud saya. Iya, ini kami 98, ini kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tapi kalau tidak salah kan ada organisasi aktivis 98. Ada banyak sekali. Ada banyak. Dan itu. Tapi dalam konteks ini tetap pribadi ya. Pribadi dan didukung oleh banyak kawan-kawan 98. Bahkan ribuan. Karena jadi jaringan se-Indonesia. Jadi Bro Ubed tidak bekerja sendirian saja, tapi ini memang dalam tanda kutip ada endorsement diam-diam atau terang-terangan dari aktivis 98. Yang memang sangat gerah dan kecewa dengan pelaksanaan rezim kali ini yang memang ya indeks persepsi korupsinya buruk dan termasuk demokrasi yang makin memburuk. Tapi begini, itu kan ada satu fenomena lainnya ya. Ada putusan Mahkamah Agung, kemudian ada kasus pembakaran hutan, ada pembelian saham dan lain sebagainya. Kan bisa saja itu koinsidensi saja, kebetulan saja, atau ya bisa saja tafsirnya itu kebetulan. Tapi kebetulannya menjadi aneh ketika kemudian kita melihat perusahaan ini ternyata ada relasi bisnis dengan anak dari perusahaan PT SM itu yang berperkara dalam perkara yang sangat besar ya, 7,9 triliun. Jadi bagi kami melihatnya ini keganjilan Bung Refli. Yang keganjilan ini harus kita pertanyakan. Jadi nanti KPK akan menelusuri kebenaran dari dugaan itu. Ya, persoalannya kemudian nanti bisa dijawab juga Prof. Rohmat ke Bro Ubed juga. Yakin nggak dengan ini kan yang sudah menonton kita nih, yang watching now nih, sedang watching now itu udah 5 ribuan lebih. Yakin nggak bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti KPK begitu? Sejauh ini saya meyakini itu. Indikatornya hari ini mereka juga merespon bahwa KPK merespon akan menindaklanjuti laporan ini. Kemudian juga argumen hukum yang kita bangun saya kira sangat argumentatif, karena di antara keganjilan itu pemberian dana penyertaan yang dari Ventura itu kepada perusahaan yang dikelola oleh 3 orang ini. Dan itu aneh, kok dengan mudah gitu. Kalau memang jika perusahaan yang diberikan 99,3 miliar itu di dalamnya bukan anak presiden,
apakah perusahaan Ventura ini akan mau? Itu tanda tanya besar. Apalagi zaman COVID begini. Apalagi di zaman COVID, begitu mudahnya percaya sama perusahaan yang baru berdiri ya. Tapi Bung Ubed ya, di sini kan di Bang RH mau tanya, apa dengan dilaporin anaknya Jokowi, apakah KPK berani mengusut sedangkan hukum di kita lagi tumpul? Tolong jawabnya Bang RH, jangan saya yang jawab, tapi boleh juga Bung Ubed ya kan. Kemudian ada juga ini yang bilang, wah ini paling dipecat dari kampusnya, Allahu Akbar ya kan. Silakan, nanti dilanjutkan Prof. Rohmat. Iya, kalau kita lihat posisi KPK hari ini ya, di tengah munculnya semacam public distrust ya terhadap KPK setelah agenda kemarin pelemahan KPK itu, tentu saja ini momentum bagi KPK untuk menunjukkan kepada publik bahwa KPK betul-betul ingin memberantas korupsi. Jadi ini ruang yang memungkinkan KPK untuk bangkit menunjukkan kepada publik bahwa KPK bekerja serius. Nah, kalau soal ancaman dikeluarkan dari kampus, saya kira enggak lah. Ini agenda akademik, dan saya kira ini salah satu moral akademik adalah mengatakan sesuatu yang benar. Artinya nanti biar KPK yang membuktikan. Baik. Jadi Bro Ubed ya, kan kalau alasan dari PNPK ya, itu Poros Nasional Pemberantasan Korupsi, adalah mereka mau clear and clean calon-calon presiden itu ya. Jadi kalau nanti mau bertanding di 2024 ya sudah tidak lagi ada isu-isu bahwa mereka terlibat korupsi dan lain sebagainya. Jadi disaring di awal. Kalau Bung Ubed apa agendanya? Saya kira ngeri-ngeri sedap ini. Agendanya lebih substantif sih, Bung Refli. Karena bagi kami kita ingin menghadirkan good governance. Nah, salah satu indikator dari good governance yang memang menjalankan pemerintahan dengan bersih, dengan jujur. Nah, kalau kemudian kasus ini diungkap dan menjadi terang benderang kan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ganjil tadi, misalnya mengapa dengan mudah mendapatkan penyertaan modal, kemudian mengapa juga petinggi PTSM itu kemudian diangkat menjadi duta besar misalnya, dan ternyata anak dari petinggi PTSM ini juga adalah bekerjasama dengan anak presiden. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu perlu diungkap. Nah, ketika itu kemudian diungkap dan jika itu kemudian terbukti, ya KPK harus melanjutkan perkara itu. Bro Ubed ya, ada satu fenomena yang berulang, mungkin Prof. Rohmat juga bisa komentari, yaitu bahwa bisnis yang melibatkan anak pejabat bahkan presiden itu akhirnya terjadi lagi. Kita tahu bahwa pada era Soeharto ya, pada era Orde Baru itu menjadi isu yang utama. Malah bisa dibilang bahwa bisnis yang melibatkan cendana itu menggurita kemana-mana dan semua dikuasai. Ya, relatively seperti itu persepsi publik saat itu kan. Banyak buku yang membahas itu kan, misalnya relasi-relasi istana dengan itu, ada Yahya Muhaimin, bisnis dan politik, Yoshihara Kunio itu yang Kunio ya. Nah, RZ Capitalism. Nah, sekarang zaman SBY nggak terlalu menonjol itu. Walaupun isu itu ada juga ya. Ada sempat dulu muncul ada Gurita Cikeas soalnya dicontoh ya. Tapi pada waktu itu tone-nya tidak setinggi sini kalau hubungannya dengan anak ya. Dan pada periode pertama nggak juga terlihat, tapi pada periode kedua ini yang kelihatannya mulai begitu. Itu apa yang Anda bisa garis bawahi dengan fenomena ini? Ya, kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama, Bung Refli, untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun ya. Sebenarnya ini terlalu luar biasa. Baru 7 tahun ya, 7 tahun. Nah, ini saya cermati. Tapi kan masa jabatan tinggal 3 tahun lagi. Jadi buru-buru gitu ya. Mungkin kapan lagi gitu ya. Ini sebetulnya buah dari satu praktek kapitalisme yang semu, yang tadi disebut sebagai RZ Capitalism. Di antara ciri dari RZ Capitalism adalah bagaimana kemudian pebisnis membangun relasi yang sangat kuat dengan penguasa, termasuk juga keluarga penguasa, untuk mendapatkan akses bisnis, terutama misalnya proyek-proyek yang menyangkut APBN, dan termasuk juga pola ini akan membuat orang-orang yang bagian dari kekuasaan mendapat keuntungan juga. Nah, pertanyaannya apakah
ketika perusahaan anak presiden ini mendapatkan suntikan dana, itu bagian dari keuntungan yang diperoleh dari anak presiden yang melakukan relasi bisnis dengan perusahaan atau tidak. Itu kan perlu diungkap itu. Sementara secara empirik kita melihat fenomena itu terjadi. Jadi ini menurut saya juga ada terkait dengan kesungguhan penguasa dan seluruh anak-anaknya, kerabatnya, untuk memang tidak masuk dalam lingkaran relasi bisnis yang menimbulkan tanda tanya bagi publik. Jadi kan menurut saya sesuatu yang baik itu ketika kita tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Ini melakukan sesuatu terjadi dan peristiwanya empirik. Kasus perusahaan yang terkena 7,9 triliun itu kan sudah inkrah itu, yang akhirnya 78,5 miliar. Jadi perusahaan ini ada 3 kasus yang tadi saya sebut, dan dua tidak selesai itu, tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Ada satu hal yang orang kemudian khawatirkan, ya kan? Nggak takut ya kan? Karena sekarang ini barangkali ada konsekuensi hukum yang barangkali bisa dihadapi. Bisa jadi tiba-tiba malah dilaporkan balik, ya kan? Seperti misalnya, yaitu apa istilahnya? Kalau dulu kan biasanya laporan baliknya itu apa? Perbuatan tidak menyenangkan, kemudian pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik tuh mending, laporannya kalau cuma pencemaran nama baik, ya katakanlah tidak besar ininya ancamannya. Sekarang yang lebih gila lagi, penyebaran berita bohong dengan ancaman 10 tahun dan lain sebagainya, dan banyak sekali orang begitukan sekarang. Sebentar-sebentar berita bohong dan lain sebagainya.